Baiklah, materi kali ini kita akan mempelajari tentang sel elektrokimia, yaitu lanjutan dari materi penyetaraan redoks minggu lalu. Sel elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang aspek listrik pada proses kimia. Ada dua jenis elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta ini akan terjadi reaksi kimia yang akan menghasilkan listrik. Reaksi kimia di sini merupakan reaksi redoks. Contohnya, baterai. Dalam baterai terjadi reaksi kimia atau reaksi redoks yang akan menghasilkan listrik. Sedangkan sel elektrolisis kebalikan dari sel volta. Jadi, dari sumber arus listrik akan menghasilkan reaksi kimia atau reaksi redoks. Contohnya, penyepuhan atau pelapisan logam. Seperti sendok yang ingin kita lapisi dengan perak akan melalui proses penyepuhan. Pada sel volta dan sel elektrolisis memiliki elektroda yang sama, yaitu memiliki katoda dan anoda. Yang membedakan ialah pada sel volta, katoda muatannya adalah positif dan anoda bermuatan negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, katoda bermuatan negatif dan anoda bermuatan positif. Jenis reaksinya sudah dijelaskan bahwa ini adalah reaksi redoks. Reaksi redoks itu terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Untuk tempat yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi pada sel volta dan elektrolisis itu memiliki persamaan. Katoda akan mengalami reaksi reduksi dan anoda akan mengalami reaksi oksidasi. Begitu pula pada reaksi elektrolisis, atau bisa kita singkat dengan karet, katoda reduksi, dan anoks, anoda oksidasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang berlangsung secara spontan. Reaksi spontan itu artinya berlangsung dengan sendirinya tanpa bantuan energi dari luar. Kenapa bisa berlangsung dengan sendirinya? Karena kita harus paham betul tentang deret volta. Deret volta itu sendiri adalah deretan logam berdasarkan kemudahan mengalami reduksi. Deret volta ini menyusun logam-logam mana dari yang paling sulit mengalami reduksi hingga yang mudah tereduksi. Susunan ini mengartikan adanya perbedaan kemampuan dalam hal mengalami reduksi dan oksidasi. Semakin ke kiri, logam-logam ini akan mudah mengalami oksidasi, dan sebaliknya, semakin ke kanan, logam-logam ini akan mudah mengalami reduksi. Jika mengalami oksidasi, maka akan berada di anoda. Dan sebaliknya, jika mengalami reduksi, akan berada di katoda. Zat atau logam yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Dan zat atau logam yang mengalami reaksi reduksi disebut oksidator. Semakin ke kiri reduktornya, maka akan semakin kuat mereduksi logam lain. Dan sebaliknya, sebelah kanan mengalami reduksi, berarti sifat oksidatornya akan semakin kuat. N0 atau potensial reduksi, semakin ke kiri logam, maka N0-nya semakin kecil. N0 batasnya ada di hidrogen, nilai N0-nya adalah 0. Sebelah kiri hidrogen bernilai negatif semua. Dan sebaliknya, logam-logam yang di sebelah kanan dari hidrogen akan semakin besar, karena bernilai positif. Penjelasan tadi bukan berarti logam-logam yang di sebelah kiri sifatnya seperti yang di kiri, tetapi ini adalah perbandingan antara dua logam. Contohnya saja Na dengan Al. Karena Na berada di sebelah kiri, maka sifatnya itu adalah mudah mengalami oksidasi dan dia adalah reduktor kuat dan berada di anoda. Dan sebaliknya, karena Al berada di sebelah kanan, maka Al mudah mengalami reduksi dan berada di katoda dan merupakan oksidator kuat. Nah, untuk sel volta yang pertama, ya seperti tadi kalian sudah lihat di depan, ada dua wadah di sini yang kita gunakan ya. Di sini contohnya adalah untuk ZnSO4 sebelah kiri, ada CuSO4 sebelah kanan. Ini adalah
batang tembaga yang merupakan katode, ya, di mana terjadinya reaksi reduksi. Ini adalah kutub positif. Kemudian di sini adalah batang dari seng, ya, Zn, merupakan kutub negatif, adalah anode, terjadinya oksidasi. Di sini terjadi reduksi pada katode, ya. Lalu di tengah ini adalah jembatan garam, ya. Jembatan garam itu dapat berupa gel, ya, gel yang elektrolit, ya, NaCl, KCl atau NaNO3. Nanti kalian dapat lihat ada beberapa jenis jembatan garam, yaitu NaCl, KCl atau NaNO3. Nah, untuk reaksi yang terjadi di anode pada kutub negatif itu adalah reaksi oksidasi, di mana kutub anode ini adalah ada ZnSO4 dan Zn, logam Zn. Antara Zn dan ZnSO4 yang mengalami oksidasi itu adalah Zn logam, ya, berubah menjadi Zn larutan melepas 2 elektron. Ya, ada N0 yang dihasilkan, listrik yang dihasilkan 0,76 volt. Kemudian dalam kutub katode, kutub positif, ada batang Cu dan CuSO4. Yang mengalami reduksi itu adalah CuSO4-nya, ya. Di sini CuSO4-nya akan berubah menjadi Cu, ya. CuSO4 akan berubah menjadi Cu. Cu2+ berubah menjadi Cu. N0-nya adalah 0,34 volt. Ketika ini dijumlahkan karena elektronnya sudah sama, saling menghilangkan, ya, menghasilkan Zn ditambah Cu2+ atau CuSO4 dalam hal ini diwakili oleh Cu2+ menjadi Zn2+ tambah Cu. N0-nya adalah 1,1 volt. Jadi dihasilkan reaksi dari reaksi kimia ini dihasilkan energi listrik 1,1 volt. Ya. Jadi kalau diperhatikan lebih detail, batang Zn ini lama-lama akan hilang, akan lama-lama terkikis menjadi Zn2+. Di dalam batang Cu di sini akan terbentuklah logam-logam Cu, ya. Jadi seperti ada gumpalan-gumpalan. Untuk notasi sel dari sel volta itu ditulis yang pertama kali adalah anode, di mana Zn berubah menjadi Zn2+, dipisahkan oleh garis lurus. Kemudian katode yang sebelah kanan adalah tempat terjadinya reaksi reduksi dari Cu2+ berubah menjadi Cu. Ya, di tengah ini adalah garis 2 merupakan jembatan garam yang dapat berupa NaCl, KCl atau NaNO3. Ya. Mungkin kalian bingung mengenai N0 ini, kita akan jelaskan setelah ini. Potensial reduksi standar atau N0. Potensial listrik yang dihasilkan elektroda pada reaksi reduksi hanya khusus reaksi reduksi pada keadaan standar 25 derajat Celcius 1 atm. Karena namanya potensial reduksi, yang dibikin adalah reaksi reduksi. Bisa dilihat di tabel. Makin mudah suatu unsur mengalami reduksi, maka N0-nya akan semakin naik atau semakin besar, maka makin positif. Yang makin ke atas adalah tanda panah ke atas. Makin mudah mereduksi atau disebut oksidator kuat. Gas fluorin adalah oksidator kuat. Demikian selanjutnya, makin mudah oksidasi, N0-nya akan bernilai makin negatif. Misalnya Li. Li merupakan reduktor kuat. N0 sel dapat dihitung dari N0 katoda dikurang N0 anoda. Tapi untuk rumus ini kita tidak mengubah data yang ada di tabel. Misalnya katoda yang tadi adalah Cu, yaitu sama dengan 0,34 dikurang Zn yang bernilai min 0,76, yang hasilnya adalah 1,1 volt. Selanjutnya, potensial relatif terhadap hidrogen, yaitu dengan reaksi 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. N0-nya adalah 0 volt. Reaksi dikatakan spontan kalau N0 selnya besar dari 0. Jika tidak besar dari 0, maka tidak spontan reaksi tersebut. Selanjutnya yaitu kegunaan sel volta. Kegunaan sel volta itu diantaranya untuk membuat sumber arus listrik, antara lain sel kering atau baterai, sel nikel atau nikel kadmium, baterai merkurium, baterai perak, oksida, dan lain-lain. Yang pertama yaitu sel kering atau baterai. Sel kering ini sering digunakan sebagai sumber energi radio, lampu blitz,
dan senter. Bagian luar sel ini terbuat dari zinc yang berfungsi sebagai anoda dan tampak di permukaan bawah sebagai ujung negatif baterai. Ujung positif baterai yang berfungsi sebagai katoda tersusun dari grafit atau karbon dengan susunan tertentu atau dikelilingi oleh suatu pasta campuran serbuk grafit, batu kawi, MnO2, dan salmiak NH4Cl seperti terlihat pada gambar di samping. Keuntungan utama sel kering ini adalah relatif murah harganya dan biasanya tidak terjadi kebocoran, sedangkan kelemahannya tidak dapat diisi kembali. Yang selanjutnya yaitu sel nikat atau nikel kadmium. Sel nikat ini termasuk baterai yang dapat diisi ulang atau sel jenis ini dapat menghasilkan potensial lebih kurang 1,4 volt dan dapat digunakan untuk baterai alat elektronik. Baterai nikat mengandung anoda yang tersusun dari kadmium padat dan katoda yang tersusun dari NiO(OH). Elektrolit yang digunakan biasanya KOH. Yang selanjutnya yaitu baterai peroksidasi. Peroksidasi atau Ag2O sebagai katoda dan seng sebagai anodanya. Beda potensial sama seperti pada baterai alkalin yaitu sebesar 1,5 volt. Sekian materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.